Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang Fuzzy time series. Fuzzy time series begitu ya, dengan model chain. Fuzzy time series dengan model chain yang menggunakan R Studio. Oke ya teman-teman. Jadi saya menjelaskan saja. Jadi Fuzzy time series itu saya pernah kebingungan sekali bagaimana cara memunculkan hasilnya. Saya sudah punya data runtun waktu. Nah, yang membuat saya pusing bagaimana saya bisa memunculkan kode-kodenya ini yang di R Studio supaya hasil dari analisis Fuzzy time series itu langsung langsung muncul seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi kayak kan di video saya sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah nonton tahu, di situ saya kerjakan secara manual, tapi pada saat itu diarahkan sama dosen coba gunakan aplikasi R Studio. Jadi saya harus mencari package atau sintaks apalah namanya itu untuk mengerjakan Fuzzy time series dengan menggunakan aplikasi R Studio seperti itu. Jadi ini kayak butuh waktu yang lama sampai akhirnya saya temukan ada kumpulan package untuk time series, dan salah satunya di situ adalah Fuzzy time series, dan akhirnya saya dapatkan lah. Nah, kita mulai ya dari awal bagaimana caranya. Saya tidak menggunakan R Studio sekarang, jadi anggap saja ini cerita-cerita untuk teman-teman yang sedang mencari referensi pengerjaan untuk Fuzzy time series seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah misalnya kita sudah punya data di Excel ya. Jadi kita masukkan library read Excel. Ini menunjukkan untuk membaca file yang berupa Excel seperti itu. Kemudian kita di sini mendefinisikan misalkan data 1 sama dengan read Excel. Nah, kita masukkan di sini lokasi datanya kita, misalkan di D, folder kuliah, folder penelitian kampus, kemudian nama filenya itu data siap olah, ini masih folder data siap olah, kemudian nama filenya. Nah, seperti ini. Kemudian pada saat kita mengklik data 1 kemudian enter, itu akan muncul data kita seperti ini. Namun untuk analisis Fuzzy time seriesnya kita mengubah dulu bentuknya dalam bentuk ini. Datanya semua 84 data. Nah, setelah itu kita akan masuk ke analisis time seriesnya, sehingga kita buat sintaksnya lagi. Jadi kita masukkan library analyze ts, kemudian enter. Nah, itu sudah terdeteksi ya bahwa kita akan melakukan analisis time series. Selanjutnya, seperti langkah-langkah sebelumnya, bahwa Fuzzy time series itu memerlukan yang namanya semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan ditentukan berdasarkan nilai minimal dan nilai maksimal. Nilai minimal itu bisa dikurangi dengan D1 apabila peneliti menentukan D1 memiliki nilai. Kalau X max-nya itu atau nilai maksimalnya itu bisa ditambah dengan D2 seperti itu. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Misalnya minimal sama dengan min data 1 ini tanda dolar, ini menunjukkan dia di kolom berapa misalnya, ataukah di judul apa, DT1 misalnya. Karena datanya kan judulnya itu DT1 untuk yang ininya. Ini bagian ini. Kan ini tahun ini DT1, ini data historisnya. Nah, setelah itu hal yang sama kita lakukan juga untuk maksimal. Sama ya sebelum-sebelumnya, kalau kita sudah mendefinisikan minimal itu sama dengan ini atau maksimal itu sama dengan ini, untuk memunculkan nilainya kita tinggal klik misalnya minimal kemudian enter. Setelah itu kita menentukan D1 sama D2 seperti penjelasan sebelumnya, ini tergantung peneliti. Nah, di sini saya menentukan D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 2000. Kemudian jadi sehingga kita buat definisi baru lagi, karena minimalnya tadi itu kita gunakan
nama minimal. Jadi kita ke sini gunakan minimal min titik baru sama dengan minimal kurang D1, max titik baru sama dengan maksimal ditambah D1, sehingga untuk memunculkan cara yang sama seperti itu. N-nya sama dengan 21. Oke, selanjutnya kita akan mengubah bentuk datanya seperti ini. Data TS, data time series. Jadi kayak diubah bentuk ke bentuk yang sesuai, yang mudah dianalisis menggunakan fasi time series. Nah, setelah datanya kita ubah, kita lanjut ke menentukan, langsung menganalisis secara keseluruhan. Nah, teman-teman, sekadar info, saya dulu kenapa lama baru menemukan sintaks yang tepat, karena apa? Saya belum mengubah di bagian sini, di track, di plot, sama di grid. Di sini sama dengan false. Jadi false, jadi bukan true. Jadi tidak ada yang muncul, sehingga saya merasa bingung. Sampai akhirnya saya punya inisiatif untuk mengubah menjadi true. Seperti itu. Sehingga muncullah hasil-hasilnya seperti ini. Hasil-hasilnya seperti ini, misalnya ini untuk ramalannya. Ini aktual, ini forecast-nya. Kemudian ini apa namanya? Relation apa ya kalau di manualnya kemarin? Relationship-nya yang dari sebelum ke selanjutnya. Kemudian ini FLRG-nya yang digrup-grupkan seperti itu. Nah, di sini juga langsung dimunculkan ME, MAE, MAPE, MSE, RMSE sama U-nya. Kalau ini namanya uji ketepatan model. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, semakin tinggi nilai MAE-nya berarti itu tidak semakin bagus. Jadi semakin rendah semakin bagus, karena di sini menjelaskan tentang error. Error itu jarak antara data historis dengan data ramalan, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini membantu. Jangan lupa memberikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Nyalakan notifikasinya maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.